Banyak yang tanya sama saya, Coach, tidak semudah teorinya. Ya, waktu kita closing, waktu kita ketemu sama customer itu tidak semudah teori. Betul, saya sangat setuju sekali. Tapi, ya, kalau kita tanpa teori, kita betul-betul cowboy nih, bener-bener, wah, otodidak banget, nggak tahu sama sekali, nggak punya framework, nggak punya strategi, nggak punya teorinya, itu akan lebih sulit closingnya. Betul kan? Kalau Anda tidak punya teorinya, tidak punya konsepnya, ketemu dengan customer, akankah lebih sulit dibandingkan kalau Anda punya teorinya, punya konsepnya, punya strateginya? Jadi, teori bagus nggak? Bagus, tapi tentunya harus dipraktekkan. Nah, jadi teori adalah satu pembekalan kita supaya kita ketemu dengan prospek, kita bisa closing dengan lebih mudah. Nah, di video ini saya akan sampaikan bagaimana caranya atau kenapa orang itu selalu bilang gini, Coach, kenapa ya saya nggak bisa closing lebih bagus? Kenapa saya jualan tuh susah? Kenapa saya selalu banyak ditolak oleh customer? Dan kenapa customer selalu cuekin saya? Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda komen di bawah, dan jangan lupa juga Anda bisa subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Saya ingin sampaikan begini, kenapa kita sulit sell? Kenapa kita susah untuk menjual? Ya, kalau Anda ketemu dengan prospek atau dengan calon customer, lebih banyak saya dibilang no atau lebih banyak saya dibilang yes. Padahal Anda sudah baik loh, Pak, ini Pak, siapa tahu Bapak ada kebutuhan untuk solusi kami, Pak, siapa tahu Bapak ada kebutuhan untuk produk kami. Lebih banyak ditolak apa lebih banyak diterima? Probabilitasnya. Nah, ada yang menjawab gini, Coach, iya sih, memang saya udah ramah, udah baik, udah sopan, bahkan saya sudah benar-benar kasih penjelasannya, tapi tetap customer bilang, nanti deh saya pikirin dulu, atau mungkin mereka masih belum mau. Wajar kalau menurut saya, ya. Tapi gini, poin saya gini, kenapa orang tuh merasa tertekan, ya, pada saat kita harus jualan, susah gitu. Karena gini, sebetulnya selling, ya, selling itu bukan untuk membuat customer beli. Nah, ini yang jadi pressure buat kita. Kadang-kadang kita memaksakan produk kita, service kita, jasa kita kepada orang lain, dan kita pengen dia beli. Ini bagus loh, ini keren loh, ini bagus, ini cocok banget, ini tinggal satu-satunya limited edition, harga khusus, beli sekarang. Kita maksa dalam tanda kutip untuk mereka beli, ya. Kita membuat pengen supaya dia beli. Nah, itu yang membuat kita itu tertekan. Itu yang sulit. Ya, itu yang sulit. Karena sebagaimanapun kita jago ngomong, tapi kalau kita tujuannya memaksa untuk dia beli, akhirnya customer mungkin beli sih, karena satu nggak enak sama Anda, kedua ya kasihan lah Anda begitu memaksa. Akhirnya ya dia belilah. Tapi akankah ada pembelian berikutnya? No. Akankah dia akan repeat? No. Akankah mungkin dia referensiin? Mungkin ada, mungkin enggak. Tapi ya, itu tidak win-win menurut saya. Jadi, dan buat kita pressure kan, makanya itu kita, aduh, aku kan bukan orang yang tipe bisa membujuk orang, aku kan bukan orang yang tipe bisa meyakinkan gimana, aku bukan orang yang seperti itu. Maka itulah orang-orang sales merasa tertekan begitu disuruh jualan, karena saya harus meyakinkan dia, padahal saya orang yang bukan orang yang wah pinter gimana, bukan. Maka itu selling bukan untuk membuat orang beli. Nah, ini paling penting konsepnya. Ya, banyak yang tanya sama saya, Coach, itu saya kenapa ya, Coach sudah kasih banyak, tapi saya tetap jual susah. Karena Anda memaksa dalam tanda kutip untuk orang beli. No. Ya. So, artinya gimana? Selling yang saya pelajari adalah, selling ya, saya hampir sekitar 12 tahun, 13 tahun mungkin tahun ini, saya berkecimpung di bidang sales, ya, di bidang coaching. Saya juga bantu orang untuk membentuk bangun perusahaan-perusahaan mereka supaya lebih bagus. Banyak perusahaan-perusahaan yang juga saya training. Saya menemukan passion saya untuk memberikan satu value, edukasi, dan itulah apa yang saya lakukan. Jadi, dan menurut saya, selling adalah mengedukasi. Jadi, selling itu membantu orang lain. Ya, I sell not because I want them to buy, I sell because I have this value, I have this product, I have this solution yang mungkin bisa bantu Anda. Ya, dan saya kasih edukasinya, kasih arahannya, kasih juga beberapa pertimbangan comparison, sehingga orang, oh, this is good. Mereka yang akan beli because they see this is the solution for them. Jadi selling adalah saya membantu customer-customer saya, klien-klien saya, bukan saya memaksa mereka beli program saya, beli training saya, atau beli apapun apa yang saya jual. No, saya mengedukasi mereka. Saya memotivasi customer saya. Misalnya Anda jual mobil, Pak, apakah Bapak merasa bahwa
beli mobil ini bukan hanya untuk Bapak, tapi bisa jadi adalah satu achievement-nya Bapak untuk bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Is this what you really want, Pak? Bukan hanya mungkin teknologinya, bukan hanya mungkin dari sisi model dan sebagainya, tapi with this kind of car, ya, situasi suasana di dalam mobil ini menjadi satu lebih nyaman, lebih segala, karena anak-anak bisa tidur, bagasinya lebih besar, misalnya. That's memotivasi. Tapi ujung-ujung kembali kepada Bapak. Do you see that? Apakah Bapak lihat itu? Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Nggak usah harus dibeli sekarang, nggak apa-apa. It's okay. Saya hanya memberikan satu produk saya. Ini produknya dengan keuntungan begini, keunggulan seperti ini. Nah, do you see? This is the solution that you want. Itu tugas kita, memotivasi. Ya, bukan memanipulasi. Ingat, memanipulasi meaning that kita punya maksud kurang baik. Kita bikin kata-kata dengan cantik, indah, dan sebagainya. Tujuannya supaya dapat komisi. No. Ya, kalau Anda berpikir seperti itu, lebih baik Anda keluar ya dari konteksnya sales ya. Tidak begitu. Selling memotivasi. Dengan mindset bahwa kalau saya bisa bantu dia mendapatkan produk yang dia cari selama ini, dan saya bisa bantu mungkin dari sisi pembayarannya, financingnya, mungkin installmentnya bisa tidak memberatkan dia, dan akhirnya keluarganya happy, itu buat saya happy. Nah, itu tujuan motivasi. Jadi bukan memanipulasi orang, oh kamu beli nih, Pak, bagus banget Pak, ini keren Pak, ini gak ada lagi Pak. Tapi tujuannya supaya kita dapat komisi. Itu salah besar. Ya, bukan itu. Oke? Bukan memanipulasi. Ya. Banyak saya lihat orang-orang yang mencoba memanipulasi seseorang karena dia ngerti hypnoselling, tapi tujuannya, motivasinya tidak benar. Ingat, kalau Anda punya motivasi tidak benar, mungkin orang itu nggak tahu, tapi di atas Tuhan lihat apa yang menjadi motivasi Anda. Oke? Berikutnya, mengedukasi customer. I give value. Saya tidak peduli Anda beli apa nggak beli, I don't care. Yang saya fokus adalah saya edukasi. Saya memberikan value dengan konteks yang saya bisa berikan. Kalau Anda punya produk atau apapun, Anda juga bisa mengedukasi mereka. Ya, dengan maksud saya tidak ada maksud untuk Anda beli saat ini, sekarang Anda harus beli. No, not hard selling. Saya mengedukasi. Seperti petani yang menabur benih. Ya, saya percaya kalau benihnya bagus, tanahnya bagus, sinar matahari bagus, airnya bagus, dan Tuhan kasih berkat, akan tumbuh. Jadi tidak penting mengenai, wah saya harus jualan nih, harus ada promo. No, kita tabur benih. Saya percaya benih yang ditabur, yang bagus, itu akan membuat tumbuh. Apalagi di Indonesia, tanahnya subur, ya, mataharinya terus-terusan, ya, kita 2 musim dan sebagainya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tapi kita tidak pusing gimana nanti akan, wah nanti banyak yang beli apa enggak, saya udah banyak mengedukasi tapi enggak. Don't care about that. Yang penting kita edukasi terus. Apalagi zaman sekarang, zaman sosial media, zaman digital, dan setiap orang semuanya konten era. Semua lihat konten, everyday look konten kan. Bangun tidur lihat konten. Ya, mau istirahat lihat konten. Lagi di mobil pun lagi macet lihat konten. Ya kan? So itu informasi-informasi itu. Kenapa kita tidak mengedukasi customer? That's selling. Kita juga bisa memberi saran dan masukan kepada customer. Pak, saya rasa, saya sih punya saran seperti ini. Kembali lagi kepada Bapak. Kalau dari beberapa investasi yang Bapak lakukan saat ini dengan situasi Bapak, saya ada satu solusi, Pak. Ada solusi 1 ini, solusi 2 ini, solusi 3 ini. Nah, kalau solusi 1 bagusnya begini, tapi ada konsekuensi begini. Solusi 2 bagusnya begini, konsekuensi begini. Jadi Anda kasih saran. Ya, jadi kadang-kadang yang kita jual itu kita tidak jual produk kita. Bahkan kita bisa menjual itu karena kita melihat orangnya. We don't sell the product, we don't sell the service, but we sell to people. Ya, kita sell to people. Jadi gini, ya saya mungkin ngerti Bapak atau Bapak ini sebagai seorang finance manager atau Ibu sebagai seorang audit manager. Ya, di perusahaan itu Ibu pasti sangat detail, sangat penuh planning, sangat benar-benar punya satu perencanaan yang sangat-sangat rapi, bahkan terstruktur. Tapi mungkin Ibu merasa bahwa tim Ibu itu sulit untuk diarahkan. Ya, capek sekali mengarahkan mereka. Jadi setiap kali Ibu kasih tahu, aduh lambat sekali. Nah, maka sistem kita sebenarnya kalau secara general oke. Tapi tujuan Ibu adalah, Ibu kan gimana? Apakah Ibu tahan dengan kondisi seperti ini terus? Saya tuh benar-benar capek nih, harus semuanya sendiri. Saya kadang-kadang tarik tim saya tuh untuk kerja tuh susah karena mereka lambat. Saya maunya cepet, saya pengen rapi, mereka nggak rapi. Akhirnya saya kerjain sendiri. Nah, Pak, Bu, justru gap ini yang membuat Ibu lelah kan? Nah, dengan ada solusi sistem kita, itu memperkecil gap. Nah, mungkin itu yang dia cari. Jadi dia bukan cari teknologinya, bukan cari fiturnya, bukan cari mungkin efisiensi segala. Ya, itu juga penting. Tapi yang lebih penting adalah
core problemnya, needs-nya dia adalah apa? Saya capek ngerjain semuanya sendiri, semua pakai sistem yang ada, tapi ini timnya udah diajarin nggak bisa-bisa. Itu yang paling dia butuh. Nah, apakah Anda menjadi solusi di situ? Nah, itulah tujuannya. Jadi, kita tidak perlu harus meyakinkan gimana, nggak perlu. Kita harus, yang penting kita harus ngerti situasinya dia, bukan ngerti secara perusahaan gimana, tapi ngerti situasinya orang ini. Jadi, makanya selling is not about the product, about the what, tapi selling is about the who. Siapa yang akan kita berikan informasi ini? Kepada siapa kita sampaikan solusi ini? Who-nya penting. Finance manager, human resource manager, GM, owner, siapa dia? Ibu rumah tangga, who? The most important thing is who, is not about the what. The what bisa digantikan dengan AI. The what bisa digantikan dengan katalog. The what bisa digantikan dengan brosur. The who yang perlu kita approach dengan cara kita yang tepat, itulah kekuatan Anda. That's selling, right? Why? You sulit, susah banget closing, susah banget. Kayaknya, aduh, customernya cuek, customernya tinggalin saya, customernya tiba-tiba ghosting, tiba-tiba segala macam nggak balas dan sebagainya. Why? Ya, menurut saya closing atau nggak closing, jangan jadi pikiran Anda. Ingat aja SW, 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 SN. Some will, some won't, someone is waiting, so what next? Beberapa orang mau, beberapa orang mungkin nggak mau, beberapa orang ada nungguin Anda, so what next? Jadi closing atau nggak closing, jangan terlalu jadi pikiran. Aduh, saya mesti closing dia, saya mengharapkan dia, bener-bener saya pengen bener-bener dia masuk. Jangan attach to the close, jangan attach to the client. Anda kenapa sulit closing? Karena you don't know the probability of success. Jadi maksud gini, kalau saya ketemu dengan prospek yang serius ya, kalau saya tahu sih, saya ketemu dengan prospek yang serius, ketemu 2, 1 jadi 50%. Jadi saya ketemu 2 prospek nih, atau ada prospek yang saya prospek ya, saya approach 2 prospek yang serius ya, yang serius ya, 2, 1 jadi. Kalau ketemu 5, 3 jadi. Ketemu 10, 5 atau 6 jadi, 50%. So, saya tahu probability saya. Anda harus tahu probability Anda berapa. Saya ketemu dengan 10 prospek. Yang jadi berapa? 10%. Berarti 10 jadi 1. Dari sekian banyak yang saya chat, berapa persen yang sukses? Itu Anda harus tahu angkanya. If you don't know that number, if you don't know the success probability, Anda akan, aduh, susah banget ya. Aduh, gimana ya caranya? Aduh, kayaknya berat deh hidup ini. Aduh, kayaknya mungkin customer sudah beda aliran, sudah beda ini dan sebagainya. Mungkin mereka pindah kompetitor. Banyak pikiran-pikiran kita yang mungkin belum tuh benar. Because you don't know the probability. Kalau saya tahu, bahkan saya juga tahu dari sekian banyak konten yang saya buat, berapa persen yang jadi kualitas leads. Itu saya tahu. Jadi you have to know the success probability. Yang kedua, Anda juga tidak mengedukasi secara rutin. Kalau Anda ketemu dengan prospek, berapa lama Anda edukasi mereka? Pertama kali ketemu, paling cuma 15 menit. Cukup nggak? Kurang, mesti dilakukan terus. Ya, gimana caranya? Ya, ketemu lagi. Ya, mungkin kasih dia bahan-bahan untuk dia pelajari. Edukasi secara rutin. Ya, Anda tahu ya, bahwa saya juga punya satu law, satu hukum yang saya lihat begini. 100 jam orang nonton konten saya, dia akan beli. 100 jam orang nonton konten saya, dia akan beli. Konten bukan hanya dari YouTube ya, dari TikTok, dari Instagram, dari artikel yang saya kirim, dari banyak hal, mungkin mereka pernah ketemu saya langsung. Pokoknya semua total 100 jam mereka mengkonsumsi konten kita, dia beli. Saya percaya adalah the more you educate people, ya, semakin banyak orang mengkonsumsi ya edukasi yang kita berikan, semakin orang yakin dengan kita, semakin tinggi tingkat closing. Setiap ketemu dengan orang Anda edukasi, ya mungkin 10 menit, 15 menit, 20 menit dan sebagainya, lewat telepon itu juga bisa edukasi. Jadi edukasi itu bisa dimanapun ya, di channel apapun, online offline. Oke? Yang ketiga, Anda mungkin jawaban Anda kurang tepat. Nah, ini penting nih ya. Ini penting. Jadi banyak dari sales ya, begitu customer objection ini, objection itu, objection ini. Sebetulnya objection itu adalah apa? Objection adalah sesuatu hal yang customer masih pengen tahu. Ya, masih pengen nanya dan sebagainya. Jadi objection itu sebetulnya jangan dianggap sebagai objection. Justru kita melihat sebagai satu pertanyaan dari mereka.
atau tanggapan dari mereka, gimana cara kita jawabnya, gimana cara kita menanggapinya. Nah, jawaban Anda kalau kurang tepat, artinya kurang tepat tuh mereka ngerasa ini nggak pas, ini kurang sesuai dengan kondisi saya, kurang sesuai dengan situasi saya, kurang sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Mereka akan bilang, terima kasih atas penjelasannya, nanti saya akan kabarin lagi. Bukan mereka menolak, tapi mereka rasa jawaban Anda kurang pas. Maka jawaban itu mesti tepat. Tepat itu berarti, makanya gimana supaya bisa tepat? Supaya bisa tepat adalah kita mesti dengerin dia, mesti ngerti apa yang dia rasain, mesti tahu dan jadi di sepatunya dia, kita ngerti apa yang dia rasain, baru jawabannya lebih tepat. Seperti dokter, kalau dengerin pasiennya cerita begini-begini, baru dia akan kasih obat yang tepat. Nah, itu maksudnya jawaban Anda yang tepat. Jadi, kalau misalnya kita ketemu dengan prospek, Anda ditanya sama ini, tanya itu, Anda jawab terus pertanyaan dengan bagus dan mereka udah puas, ini itu, wah itu mereka akan mau. Tapi kalau ini ditanya ini nggak jelas, nah itulah yang membuat mereka nggak yakin dengan Anda. Ya seperti misalnya Anda pernah lihat satu ajang pemilihan Miss Universe, ada pertanyaan dari juri 1, juri 2, juri 3, jawaban dia tepat, itu yang meyakinkan dia, saya pilih dia karena jawabannya tepat. So, action. Apa yang harus dilakukan? Pertama, Anda harus hitung success rate Anda berapa. Ya, saya ketemu dengan prospek hari ini, ketemu 5. Berapa persen yang bilang iya, berapa persen yang bilang tidak. Berapa persen yang dia menghindari saya, berapa persen yang dia mencuekin saya, berapa persen yang dia akhirnya mau ketemu. Another appointment, ketemu langsung, ataupun Anda set ketemu mungkin di Zoom atau di mana, itu adalah yes. Itu adalah sukses. Jadi sukses itu atau close itu bukan hanya closing deal, dapat transaksi, tapi another appointment, atau Anda bisa lewatin penjaga gawangnya kalau ketemu dengan decision maker ya, penjaga gawang 1, penjaga gawang 2, penjaga gawang 3, Anda bisa lewatin 1 by 1, itu sudah sukses. Anda harus hitung. Ya, hari ini saya ketemu dengan penjaga gawang 1, dia akhirnya kasih nomor ke si itu. Kita bisa ketemu, itu sukses. Nah, berapa banyak yang Anda lakukan itu dan sukses rate-nya berapa? Ketemu 5 penjaga gawang, dari 5, 3 kasih nomor yang di atasnya dia atau atasannya dia. Nah, itu udah sukses. Berarti 3. Berarti 10. Kalau kita ketemu 10 berarti bisa jadi 6. Itu pertama. Yang kedua, pelajari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan customer. Customer tuh nanyanya gitu-gitu aja sebetulnya. Cuma gimana cara kita jawab. Dan cara jawabnya itulah yang penting buat customer. Dan bukan hanya jawab pertanyaan, tapi kalau Anda lihat di video saya sebelumnya, Anda harus tahu kepada siapa Anda berbicara. Tidak semua customer bisa dijawab dengan konteks yang sama. Ya, misalnya, ini ada garansi nggak? Ada Pak, ini ada garansi, dan kita tahu customernya tipe C. Orang kritis. Ini ada garansi nggak? Sampai berapa bulan garansinya? Ya Pak, ini garansinya sampai 12 bulan. Tidak cukup di situ orang cek. Ya, di dalam 12 bulan ini pasti kita akan garansi dan Bapak akan dapat money back guarantee 100%. Jadi mungkin perlu kita tambahin ya angka sedikit ataupun data sedikit atau mungkin hal-hal yang lebih kritis, yang lebih detail supaya menyenangkan orang cek. Itu contoh saya. Oke? Follow up customer dengan memberi value. Nah, Anda bisa lakukan ini. Memberi value adalah gini. Follow up yang paling bagus adalah kalau saya bisa kasih customer saya atau klien saya dengan customer lagi. Saya kasih, Pak, ini ada yang mau beli, Pak. Ini Bapak kan bikin website ya, Pak. Ini Pak, ada teman saya juga mau bikin website, Bapak. Ini Bapak kira-kira bisa hubungin. Nanti saya akan aturkan Zoom meeting untuk ketemu dengan Bapak. Saya kenalkan. Is it okay? Nah, itu adalah follow up yang paling bagus adalah kita memberikan customer kepada klien kita. Nah, itu adalah value. Nah, oke, saya rasa mungkin video ini cukup panjang, ya. Tapi tujuan saya adalah saya ingin edukasi Anda supaya Anda bisa belajar lagi, bisa meningkatkan ilmu Anda ataupun edukasinya bisa lebih tinggi lagi sehingga Anda bisa semakin bagus dalam closing. So, you can talk to my team, so we can do something and we can help you to give a solution better for you. Oke, so saya Hendra Hilman, sukses selalu, salam closing.